Allah berfirman, surat Al-Hadid ayat 8, wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Al-muradu bil mitsaqi huna wujubul amali bima dalla alaihi ad-dalilul qati'. Wa ma aktsarul adillati ala wujubil iman billah. Maka yang dimaksudkan dengan al-mitsaq. Al-mitsaq adalah perjanjian, yaitu wajib melaksanakan suatu perbuatan tersebut sesuai dengan dalil qat'i. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah bukti-bukti ditegakkan, tentunya akal sehat itu harus menerima bukti-bukti yang telah dipaparkan. Atau akal sehat harus taslim. Dia percaya setelah alam ciptaan itu menunjukkan atas adanya pencipta. Keteraturan itu menunjukkan atas adanya zat yang mengatur. Bukti-bukti tersebut itu dinyatakan qat'i. Setelah bukti-bukti itu ditegakkan, maka tidak boleh ingkar. Seseorang dia harus percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan, maka dia harus percaya bahwa Tuhan itu mengutus para utusan. Tuhan itu memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada manusia. Dan manusia harus mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhannya melalui para utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsep kehidupan itu telah diajarkan berupa syariat, berupa hukum-hukum yang memuat perintah-perintah Allah serta larangan-larangan Allah. Nah, ini semua disebut sebagai dalil qat'i. Dalil qat'i tersebut itulah yang dinamakan dengan al-mitsaq, dinamakan dengan perjanjian. Al-muradu bil mitsaqi huna wujubul amali bima dalla alaihi ad-dalilul qati'. Yang dimaksudkan dengan al-mitsaq. Al-mitsaq adalah perjanjian, yaitu wajib melakukan suatu amal perbuatan yang sesuai dengan dalil qat'i. Maka itulah yang dinamakan dengan al-mitsaq. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan wajib beriman kepada Allah. Alam semesta menunjukkan atas keberadaan pencipta. Setelah bukti-bukti itu ditegakkan, maka harus taslim, harus percaya bahwa Tuhan itu
adalah zat yang wajib disembah. Untuk melakukan penyembahan yang tepat, benar, dan cermat, maka itu harus mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk yang telah diberikan oleh para nabi dan para rasul itu disebut sebagai dalilul qat'i. Dalilul qat'i itu harus diamalkan karena ini merupakan suatu perjanjian. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka semuanya itu menjadi jelas dan gamblang. Sebagaimana Anda mendapatkan kejelasan, ciptaan itu menunjukkan atas keberadaan pencipta. Keteraturan itu menunjukkan atas adanya zat yang mengatur. Maka semua yang telah disampaikan oleh para utusan Allah itu sebagai bukti-bukti yang nyata dan harus diamalkan karena itu merupakan suatu al-mitsaq atau suatu perjanjian. Wa mahsalul ayati allati nahnu bi sadadiha kaifa ta'riduna an da'wati ar-rasul ila al-iman billahi wa ila ma yuhyikum wa qad qamatil adillatul kafiyatul wafiyah ala wujudillahi wa wahdaniyatihi wa sidqir rasul fi nubuwwatihi wa da'watihi. Kesimpulan ayat yang sedang kita bahas, bagaimana kamu berpaling dari ajakan Rasul, padahal Rasul itu mengajak supaya kamu beriman kepada Allah. Dan mengapa pula kamu berpaling dari ajakan beliau? Sedangkan ajakan beliau itu menerangi hidupmu, memberikan bimbingan kepadamu, sehingga kamu bisa membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Dan banyak dari beberapa dalil atau keterangan yang dipaparkan untuk menjelaskan al-ma'bud, untuk menjelaskan bahwa dia Allah adalah zat yang wajib disembah. Karena dia adalah zat yang esa, dia adalah zat yang satu, dia adalah zat yang tunggal. Serta beberapa dalil yang menjelaskan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dakwah yang dilakukan oleh beliau. Nah, jadi ayat tersebut hendak menjelaskan kepada kita mengapa manusia berpaling dari ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada manusia supaya manusia itu memperoleh penjelasan,
Sehingga kehidupan manusia itu menjadi terang. Manusia dikeluarkan dari kegelapan ke alam yang terang benderang. Begitu juga alasan untuk mengikuti kepada ajakan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki alasan yang gamblang atau disebut dengan ad-dalilul qat'i. Membenarkan kepada Nabi sebagai bukti dia membenarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang esa, zat yang tunggal, zat yang wajib disembah. Ketika seseorang percaya bahwa Allah itu adalah Al-Mahdi, dia yang harus disembah, maka dia harus membenarkan ajakan para utusan Allah, ajakan nabi-nabi, rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk supaya manusia mendapatkan kejelasan di dalam hidupnya. Manusia bisa membedakan yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Qala ar-Razi inna tilka dalail lamma iktalaba inna tilka dalail lamma iktalat wujub al-amali biha kanat awkadu min al-halfi wal yamin walidhalika sammahu subhanahu mitsaqan. Ar-Razi menyebutkan dalil-dalil yang telah dipaparkan hendak menjelaskan atau menuntut bagi setiap mukallaf itu melakukan sesuai dengan dalil-dalil tersebut. Dan dalil-dalil itu lebih nyata dari al-halaf, dari al-yaqin. Maka sesuai dasar tersebut, itulah yang dinamakan dengan al-ijab. Nah, Ar-Razi menyebutkan bahwa dalil-dalil tersebut menjelaskan atau menuntut wajib bagi seseorang melakukan sesuai dengan dalil-dalil itu. Nah, jadi pendapat Ar-Razi, manusia dia harus mengamalkan sesuatu, itu harus memiliki bukti, harus memiliki dalil. Maka dalil ini sebagai dasar, sehingga manusia itu melakukan amal perbuatannya sesuai dengan dalil-dalil tersebut. Maka itulah yang dinamakan dengan al-mitsaq. Jadi al-mitsaq itu lebih jelas minal halfi wal yamin. Jadi seseorang dia bersumpah bahwasanya apa yang dilakukan olehnya itu benar. Dibandingkan dengan dalil-dalil qat'i, maka dalil-dalil qat'i tersebut itu lebih kuat ketimbang seseorang yang harus bersumpah bahwa amal perbuatannya itu benar. Jadi Ar-Razi menjelaskan al-mitsaq. Al-mitsaq itu artinya suatu perbuatan yang didasari dengan dalil-dalil qat'i. Karena dalil-dalil qat'i itu lebih nyata, lebih jelas, lebih gamblang dari seseorang yang bersumpah.